hormati Bapak Pengawas Wilayah Gugus 2, yang saya hormati Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Bamuskam, perwakilan dari Kepala Desa, dan orang tua murid dan anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat siang hari ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkenaannya saja kita boleh bersama-sama hadir di sini dalam kegiatan presentasi kurikulum satuan pendidikan SD YPK Amin Weri tahun ajaran 2004-2025. Baik, kita akan melangkah pada cara yang kedua, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengawas wilayah Gugus 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami hormati Ibu Kepala SD YPK Amin Weri, yang kami hormati Ketua Bamuskam Kampung Yawerma, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid SD YPK Amin Weri, yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru SD YPK Amin Weri, dan yang kami cintai murid-murid kelas 6 kelas 6 SD YPK Amin Weri. Patut kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita kembali diberikan kekuatan, kesempatan, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan presentasi kurikulum satuan pendidikan SD YPK Amin Weri untuk tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas bahwa kurikulum ini merupakan acuan atau pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran paling tidak 1 tahun ke depan ini. Biasanya itu sampai 3 tahun. Tapi dalam 1 tahun berjalan, kalau misalkan ada hal-hal yang perlu direvisi atau perlu diperbaiki, biasanya diperbaiki, dievaluasi lagi. Jadi ini ibaratnya semacam buku petunjuk, buku pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi, perlu ada sosialisasi kepada seluruh warga sekolah maupun stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada, terutama di kampung Yawerma ini. Kenapa? Karena kemajuan sekolah itu tidak bisa kita harapkan hanya semata-mata kepada pihak sekolah saja, tidak bisa. Tapi harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah kampung, orang tua, tokoh agama, masyarakat. Harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, maka tujuan yang ingin kita capai sama-sama itu tidak bisa terwujud. Oleh karenanya ini merupakan bagian dari kolaborasi itu, dan tentunya kami berharap kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya saat presentasi nantinya apabila ada hal-hal yang mungkin tidak kurang dipahami, bisa ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kami mohon kesediaannya kita berdiri sama-sama, kemudian kita buka kegiatan. Mari Bapak Ibu. Dengan mengharap ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan presentasi KSP kurikulum satuan pendidikan SD YPK Amin Weri hari ini Jumat tanggal 27 September 2024
Ya, kalau di jam saya menunjukkan pukul 11 ya, tepat pukul 11 kami nyatakan dibuka. Tahun pelajaran 2024-2025 dideskripsikan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi nyata sekolah saat ini yang meliputi karakteristik satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, sosial budaya, sarana prasarana, dan kemitraan. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama capaian rapor pendidikan SD YPK Amin Wery. Indikator rapor pendidikan tahun 2023, tahun 2024 dan predikat. Indikator rapor pendidikan kemampuan literasi tahun 2023 29,41%. Tahun 2024 11,11%, turun 18,30%, predikatnya adalah kurang. Berikut kemampuan numerasi tahun 2023 11,76%, tahun 2024 11,11%, turun 0,65%, predikat kurang. Karakter tahun 2023 47,67%, tahun 2024 50,55%, naik 0,88%, predikatnya baik. Kualitas pembelajaran tahun 2023 60,26%, tahun 2024 55,79%, turun 4,47%, predikatnya sedang. Iklim keamanan sekolah tahun 2023 61,01%, tahun 2024 57,38%, turun 1,63%, predikat baik. Iklim kebinekaan tahun 2023 62,62%, tahun 2024 65,28%, naik 2,66%, predikat baik. Bab 2, visi, misi, dan tujuan. Visi SD YPK Amin Wery. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan oleh satuan pendidikan. Visi SD YPK Amin Wery adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Misi SD YPK Amin Wery. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program. Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, SD YPK Amin Wery menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan literasi. 2. Meningkatkan kemampuan numerasi. Tujuan SD
Tujuan SD YPK Aminweri, tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan yang diharapkan SD YPK Aminweri sebagai bentuk mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan capaian literasi peserta didik dari kurang menjadi baik pada rapor pendidikan tahun 2027. A. Melakukan asesmen secara berkala untuk memastikan peningkatan kemampuan literasi peserta didik. B. Membenahi pojok baca di tiap kelas. C. Membuat lingkungan fisik kelas dan sekolah kaya teks literasi. 2. Meningkatkan capaian literasi peserta didik dari kurang menjadi baik pada rapor pendidikan tahun 2027. A. Menggunakan contoh konkret sehari-hari yang berhubungan dengan numerasi dalam pembelajaran. B. Penggunaan alat peraga sederhana yang berhubungan dengan numerasi dalam pembelajaran. C. Membuat lingkungan fisik kelas dan sekolah kaya teks numerasi. Target pencapaian kompetensi 48%. Kemudian tahun 2026 harus naik lagi mencapai 58% dan tahun 2027 harus bisa mencapai 68%. Kemudian kemampuan numerasi. Rapor tahun 2024 11,11%. Target kita untuk tahun 2025 adalah 48%, 2026 58%, dan tahun 2027 harus mencapai 68%. Karakter. Rapor tahun 2024 50,55%. Target kita untuk tahun depan, tahun 2025, 60%. Nah, tahun 2026 dia harus naik menjadi 66%, dan pada tahun 2027 dia harus mencapai 70%. Kualitas pembelajaran. Rapor pendidikan tahun 2024 adalah 55,79%. Target kita di tahun 2025 adalah 66%. Kemudian tahun 2026 harus berubah menjadi 75%. Tahun 2027 harus mencapai 85%. Iklim keamanan sekolah. Rapor pendidikan tahun 2024 adalah 59,38%. Target kita untuk tahun 2025 harus naik mencapai 70%. Kemudian pada tahun 2026 harus naik lagi mencapai 75%. Dan pada tahun 2027 harus mencapai 80%. Kemudian iklim kebinekaan. Menurut rapor pendidikan tahun 2024 adalah 65,28%. Nah, target kita untuk tahun 2025 adalah 75%. Kemudian 2026 dia harus naik mencapai 80%. Dan pada tahun 2027 dia harus naik lagi mencapai 85%. Izin saya untuk bertanya, ada dua pertanyaan.
Saya berdiri di sini sebagai orang tua murid. Iya. Saya bertanya di bagian misi. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, membuat lingkungan fisik kelas dan sekolah. Karya yaitu teks. Pertanyaan saya itu teks. Teks itu seperti apa? Dan Tujuan ada di tujuan ini. membuat contohnya seperti apa? Yang C, bagian C. MC. Ya, yang kedua, fisik kelas dan sekolah, yaitu teks, numerasi. Tadi saya catat di sini. Itu yang berikutnya, yang numerasi. Iya. Nah, C yang bagian C. Iya. Oh, iya. Itu saja. Itu saja. Ya, baik, yang pertama mengenai membuat lingkungan fisik kelas dengan sekolah kayak teks literasi. Di sini yang ibu tanya itu apa yang mau dibuat sekolah kayak literasi ya? Ya, baik, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan membuat kayak literasi ini, kayak teks literasi itu, yang kita lakukan adalah membuat sekolah ini penuh dengan tulisan. Tulisan yang nantinya harus dibaca oleh setiap peserta didik. Jadi bukan hanya di dalam lingkungan kelas, di dalam kelas, tetapi harus di luar kelas juga ada tulisan. Ini adalah program kami. Tulisan itu bukan tulisan asal tulisan, tetapi tulisan yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian ada hubungannya karena kita ini sekolah YPK, jadi ayat-ayat firman Tuhan, nats firman Tuhan harus diadakan, dibuat oleh masing-masing guru kelas di kelasnya masing-masing. Jadi itu nanti akan ditempel di dinding. Ditempel di dinding, kemudian bukan hanya dinding di dalam, tapi dinding di luar. Misalnya lagi membuat doa Bapa kami, mungkin nanti dibikin dalam bentuk apa, kemudian dipajang di situ. Apa saja yang berbentuk tulisan, itu kita tinggal pajang di semua kelas dan di dalam dan di luar kelas. Itu yang berbentuk literasi. Kemudian, bagaimana Ibu? Sudah paham? Sudah. Kemudian yang pertanyaan berikut mengenai teks kayak numerasi. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, kalau literasi itu ya membaca, kalau numerasi itu ya matematika lah, seperti begitu. Ya. Jadi nanti ada lagi dibikin seperti literasi tadi, tetapi yang berbentuk angka. Kalau di sini sudah ada, mana ya? Sudah ada sana. Itu perkalian, itu kan numerasi. Nanti ada lagi dibikin oleh masing-masing guru kelas. Terserah mau bikin bagaimana sesuai dengan apa yang guru kelas tahu. Ada banyak macam. Supaya anak-anak bisa tahu, jalan baca, oh perkalian ini kali ini sekian, ini bagi ini sekian. Mereka bisa ingat. Nah, bagaimana dia harus berubah? Itu yang selalu ditekankan di dalam kelas, diajarkan oleh guru kelasnya. Nah, kita jatuh di literasi karena anak-anak itu bacanya saja agak susah. Dia bisa baca karena ini kita melakukan sistem ya. Anak-anak itu membaca
belum sampai habis, waktu habis, karena lambat membaca. Kemudian ada yang lancar membaca tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, oleh sebab itu kami Dewan Guru berembuk bagaimana caranya supaya bisa mencari jalan keluar, melakukan pendampingan, pembimbingan kepada peserta didik. Kalau kelas 1, 2, dan 3 belum terlalu kelihatan karena mereka masih termasuk kategori kelas rendah. 4, 5, 6 itu ditekankan. Sebelum pembelajaran dimulai, 15 sebelum pembelajaran dimulai itu sudah diadakan apa? Kalau literasi 15 menit, numerasi 15 menit. Kemudian kemarin kami sudah mengikuti gasing, ada keputusan dari guru ini yang pergi mengikuti gasing, itu yang diterapkan ke anak-anak. Pertanyaan saya berkisar pada bab terakhir menyangkut dengan target pencapaian kompetensi indikator rapor pendidikan. Di sini kemampuan literasi 11% itu 2024, 11%. Lalu 2025 sampai 2027 itu target. Kira-kira seperti apa sampai nanti kita belum sampai di 2025 sampai 2027 tapi target. Dari pihak sekolah sudah target bahwa 2024 sangat minim, tetap nanti 2025 sampai 2027 akan meningkat. Mungkin menurut pemahaman kami apa yang akan menjadi tolak ukur untuk dia akan meningkat dari 11% sampai bisa 48% ini. Apa akan dilakukan oleh pihak sekolah supaya ada perubahan antara 11% dengan 48% dan 58 sampai 68. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan Bapak orang tua murid mengenai kemampuan literasi. Tahun 2024 11,11%, kemudian 3 tahun ke depan itu adalah target yang harus kita capai. Bagaimana caranya? Ya, baik. Untuk ketahuan Bapak dan Bapak, Ibu, orang tua murid yang ada, hasil yang ada ini untuk rapor pendidikan ini hasilnya itu 11,11. Ini kurang sekali. Nah, oleh sebab itu kami Dewan Guru sudah membuat semacam program untuk pendampingan peserta didik. Nah, kami mengeluarkan segala macam trik kami, kemampuan kami untuk bagaimana ada perubahan. Setidaknya dia harus berubah. Nah, oleh sebab itu pada saat ini pula kami mengajak orang tua untuk membantu kami pihak sekolah untuk mengajak anak itu datang ke sekolah, karena kami sudah membuat program bagaimana untuk merubah 11,11% ini tahun depan. Dia harus berubah itu dari mana? Itu hasil dari asesmen nasional. Baik, tadi Bapak Ibu sudah juga banyak pertanyaan. Sekarang kami beri kesempatan untuk anak-anak. Baik, siapa mau juga pertanyaan? Wanita, kita sudah siap. Saya kurang mengerti contoh konkret itu maksudnya apa. Ada di tujuan nih. Contoh konkret. Ya. Ya itu tadi. Ya, yang A. Contoh konkret. Bagus, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pascalina,
Pasca ya? Paskanita Ibu. Paskanita. Oh, banyak nama Pasca. Paskanita bertanya, contoh konkret sehari-hari yang berhubungan dengan apa? Numerasi atau literasi? Numerasi. Numerasi konkret sehari-hari. Jadi seperti begini. Paskanita ke pasar. Paskanita bawa uang 10.000. Itu kan angka toh? Angka 10.000. Paskanita pergi ke pasar membawa uang 10.000. Paskanita membeli sayur satu ikat harga 10.000. Itu berarti Paskanita sudah tahu. Sehari-hari dia menggunakan numerasi. Uang, oh ini 10.000. Kemudian ada lagi. Paskanita makan kue donat ada 5 buah kue donat. Berarti itu sudah masuk angka. Di samping literasi dan numerasi semuanya sudah masuk. Paskanita makan kue donat 5 buah. Paskanita makan kue donat literasi 5 buah itu numerasi. Nah, Paskanita lagi. Paskanita punya buku, ya. Paskanita punya buku yang dibelikan oleh bapak 12 buah. Itu kan setiap hari dong. 12 buah itu kan numerasi angka. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah dilaksanakan. Masih ada pertanyaan? Oke, baik. Dari Ketua Bamuska. Iya, terima kasih waktu yang diberikan Pak saya. Saya bertanya sekaligus saya tertarik dengan target kompetensi yang terakhir. Iya, target pencapaian kompetensi. Saya tertarik dengan indikator pendidikan yang karakter itu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal anak-anak kita yang mungkin sudah lebih dari 50% ini? Itu pertanyaan saya. Mungkin ada anak-anak yang sedikit meningkat dari karakter hidup mereka setiap hari di sekolah. Mungkin ada sedikit menunjukkan sikap-sikap itu. Demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena memang di sini karakternya itu, sudah tadi di atas. Ya baik. Makanya kita dapat lampu hijau. Kemarin juga kita dapat apresiasi. Kita dikasih satu piagam penghargaan bahwa karakter kita itu hijau. Baik. Nah, memang ini sesuai dengan apa yang anak-anak jawab pada saat itu. Mereka itu polos. Pertanyaan yang datang dijawab sesuai dengan apa yang mereka alami. Kalau kita orang besar, kita bisa mengarang bebas. Kita mau yang bagus-bagus saja, kita mengarang bebas apa. Tapi anak-anak itu polos. Mereka jawab sesuai dengan apa yang mereka alami. Nah, kemudian di sekolah, masing-masing guru kelas memang sudah hafal betul karakter dari anak-anaknya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah hafal. Oh, anak ini modelnya begini. Oh, anak ini modelnya begini. Nah, kalau menghadapi karakter seperti begini, masing-masing guru sudah tahu. Jadi bukan hanya karakter itu bilang dia rajin, bukan. Banyak yang dinilai. Jadi ini juga tanggung jawab orang tua. Di SDPK Aminweri pada tahun 2004 sampai 2027. Kami tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dari Bapak Ibu, terutama orang tua dari murid-murid kami.
perhatian Bapak Ibu untuk anak-anak itu sangat penting. Jangan biarkan atau lepaskan anak-anak begitu saja ke sekolah tanpa tahu apa yang tadi kamu belajar di sekolah. Sisakan waktu sebentar untuk anak-anak. Tadi belajar apa? Dengan begitu, Bapak Ibu membantu kami untuk memantau perkembangan anak-anak. Kami tidak akan mencapai target-target ini tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Demikian presentasi KSP SDIP Kamenweri pada saat siang hari ini. Terima kasih untuk begitu banyak pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu. Dengan itu, Bapak Ibu tidak biarkan kami berjalan sendiri. Bapak Ibu selalu ada bersama-sama kami untuk membimbing dan mencerdaskan anak-anak Kamenweri ke depannya. Dan doa kita bersama bahwa anak-anak dari Kamenweri akan memimpin di daerahnya sendiri, bukan orang dari luar. Dengan kemajuan-kemajuan, mengikuti kemajuan yang ada.